Polisi gelar perkara kasus prostitusi online yang melibatkan selebgram TA. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyatakan muncikari MR alias Mami Alona memiliki jaringan prostitusi yang luas. Petugas Polda Jawa Barat menggiring salah satu muncikari yang terlibat dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis selebgram TA. 3 muncikari ditangkap dalam kasus ini, yakni MR alias Mami Alona, JH, dan AH. JH dan AH ditangkap di Medan dan Bogor dengan tugas mencari pengguna jasa dari artis, pekerja atau wanita yang ditawarkan oleh MR alias Mami Alona. MR sebelumnya menawarkan jasa kencan melalui sebuah situs khusus dengan harga sesuai kesepakatan. Untuk artis TA, Mami Alona mematok harga sebesar Rp75 juta per sehari kencan. Baik Alona, JH maupun AH mendapatkan bagian sebanyak 10% dari nilai transaksi. Kita amankan satu lagi, yang kita katakan sebagai mucikari. Nah, mucikari ini berinisial MR alias Alona. Jadi sekali lagi, mucikari yang kita amankan berinisial MR alias Alona. Alona diduga memiliki jaringan yang kuat dan luas, termasuk akses ke kalangan artis dan selebriti. Alona juga telah beraksi sejak tahun 2016 memanfaatkan jaringan situs dan media sosial untuk menawarkan jasa kencan. Kemarin, TA ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat di sebuah hotel di Bandung. Saat ditangkap, selebgram yang juga seorang model ini bersama seorang pria yang diduga merupakan pemesan jasa layanan TA. TA diamankan bersama 3 muncikari dan suami salah seorang muncikari. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan. Akhir November lalu, polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis dan selebgram. Dari hasil pemeriksaan diketahui masing-masing artis memasang tarif 30 juta hingga 110 juta rupiah. Keempat orang ini diamankan anggota unit reskrim Polsek Tanjung Priok di sebuah hotel di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok. 2 dari 4 orang yang ditangkap adalah muncikari, sementara 2 lainnya adalah pesinetron dan selebgram. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa handphone dan alat kontrasepsi. Kini, kasus prostitusi tersebut telah masuk dalam penyidikan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memiliki jaringan khusus beranggotakan pemain sinetron hingga selebgram. Tersangka mucikari ini berinisial AR, umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka kedua inisial CA 25 tahun, di mana kedua orang ini perempuan dan laki-laki adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Diketahui masing-masing artis memasang tarif 30 juta rupiah. Namun untuk hubungan trisam atau bertiga, pengguna jasa membayar hingga 110 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi ungkap motif pembunuhan seorang pria yang mayatnya ditemukan dalam tangki septik di Bener Meriah, Aceh. Pelaku tega menghabisi nyawa temannya karena butuh uang untuk rujuk dengan mantan istri. Penyidik Reserse Kriminal Polres Bener Meriah mengungkap motif pembunuhan Darwinto Sihotang, pria 44 tahun yang mayatnya dikubur dalam bekas tangki septik di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar. Pelaku IS yang merupakan teman korban tega membunuh korban untuk mengambil uang dan harta benda korban. IS mengaku butuh uang untuk rujuk dengan mantan istrinya. Kebetulan setelah bercerai, tersangka ini ingin rujuk kembali dengan istrinya. Tetapi dari istri memberikan syarat, boleh kembali asalkan utang piutang yang di luar dilunasi dan dia harus punya uang. Sehingga menurut tersangka
dia harus mencari uang. Kasus pembunuhan dan perampokan yang menimpa Darwinto Sihotang terungkap dari laporan orang hilang yang dibuat keluarga korban pada 25 November 2020 lalu. Darwinto dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 27 April 2020. Dari laporan itulah polisi menangkap IS, teman korban pembunuh Darwinto. IS membunuh korban pada Senin 27 April 2020 di rumah orang tuanya di Kampung Pondok Gajah dengan memukul korban hingga tersungkur. Setelah memastikan korbannya meninggal, pelaku kemudian membuang korban ke dalam lubang bekas tangki septik di belakang rumah orang tuanya dan menimbunnya dengan tanah. Setelah itu, pelaku mengambil harta benda korban. Guna kepentingan penyidikan, Polres Benar Meriah langsung memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Dari Benar Meriah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Sindikat penipuan yang melibatkan warga negara Nigeria dan WNI dibekuk polisi di apartemen kawasan Jakarta Utara. Para pelaku menipu jutaan rupiah dengan mencatut bea cukai Bandara Soekarno-Hatta. Tiga warga negara Nigeria dan 2 WNI ditangkap tim Garuda Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat berada di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Utara. Kelima pelaku merupakan sindikat penipuan melalui jejaring sosial mengatasnamakan bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Para pelaku menyasar korban melalui pertemanan di dunia maya. Setelah 3 bulan berkomunikasi, pelaku berpura-pura akan ke Indonesia dari Amerika Serikat dengan membawa uang 4,2 miliar rupiah. Pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer uang sebesar 17,6 juta rupiah sebagai biaya administrasi pengurusan di kantor bea dan cukai. Untuk meyakinkan korban, seorang pelaku WNI menelpon korban dan mengaku sebagai pegawai bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Pelakunya ada 3 ya, warga negara asing, ada 2 warga negara Indonesia perempuan, masih 1 DPO yang sekarang memang berada di Afrika sana. Dia adalah otak daripada kejahatan ini, karena tugasnya, perannya adalah dia memprofiling, mencari siapa yang menjadi korban-korban melalui dunia maya, melalui media sosial yang ada. Dari penangkapan kelima tersangka, polisi juga menangkap 4 pelaku lain di Garut, Jawa Barat, serta Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku dijerat pasal penipuan serta Undang-Undang Komunikasi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono berbicara terkait penangkapan 23 teroris di Lampung dan Sumatera. Argo menegaskan penangkapan para teroris bermula dari operasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Setelah membawa teroris asal Lampung ke Jakarta, polisi menegaskan akan terus mengusut jaringan terorisme di Indonesia. Pihaknya akan terus melacak setiap DPO dan mempelajari peran setiap jaringan. Penangkapan itu diawali dengan adanya informasi yang diterima oleh Densus yang sudah dievaluasi berkaitan dengan beberapa orang-orang yang sudah kita lakukan penangkapan sebelumnya, dan juga adanya DPO yang sudah lama berkaitan dengan DPO Bom Bali 1, Jadi intinya bahwa awalnya 21 orang tersangka teroris ditangkap di Lampung. Ada 8 lokasi, 8 lokasi itu. Setelah itu kemudian dari 21 itu akhirnya kita bisa menemukan DPO, yaitu tersangka yang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mulai padat. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.